Aku suka orang yang terjun di industrinya itu bener-bener ngomong bahwa iya aku money oriented, iya aku kayak gini. Orang buka kopi, kenapa buka kopi? Passion. Tai coba gini. Sumpah dah. Temen kamera buat ngefotoin kayak landscape, terus kayak pemandangan. Oh, modus model-model ini berarti, Ca? Oh enggak pernah. Enggak pernah ya? Enggak pernah modus model-model gitu? Enggak pernah sama sekali. Kayak sekaya-kayanya. Sekaya-kayanya vendor foto video itu enggak sekaya vendor-vendor yang lain. Kayak vendor dekorasi. Aku dulu adalah WO. Aku bukan yang kayak fotografer yang kayak dari lahir kayak Instamit segala macam dari komunitas. Kalau kan kebanyakan teman-teman sekarang ini yang punya vendor kan dari Instamit, dari apa segala macam. Karena tahu WO-nya ini lebih bagus bayarannya, lebih bagus pekerjaannya. Lalu dibandingin sama editornya dulu deh, jangan fotografernya. Nanti ini semua orang pasti fotografer semua ini nanti. Nah. Terus freelance aja udah. freelance aja udah. Lumayan lama kalau untuk di dunia kreatif kayak gitu kan. Ya ada rasa jenuh, ada rasa kayak gimana kayak gitu. Iki rong tahun resign kabeh, iki kok mari ngono ndek ngomong kayak ngene iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di obrolan dalam podcast persembahan dari FDM Indonesia. Jadi kemarin tim kita itu sempat kena musibah ya teman-teman. Jadi kena musibah kalau file kita yang di komputer kantor itu semua episode FDM, berapa episode? 5, 8 sama rekreasi kantor itu hilang semua karena harddisknya nggak bisa diselamatin dan filenya juga nggak usah diselamatin. Akhirnya kita break selama 2 bulan dan episode ini adalah episode pertama di tahun 2024. Iya benar, pertama di tahun 2024 yang setelah kita libur 2 bulan itu. Semoga kedepannya kita bisa memberikan hiburan yang lebih baik lagi lah. Amin. Oke, untuk sekarang bintang tamu kita yang sekarang ini salah satu anak putra daerah Kota Gresik yang katanya Mas Eko dulu sempat direkomendasikan. Nah, akhirnya bisa atur jadwal untuk podcast bareng dia. Dia salah satu fotografer di Gresik yang cukup besar namanya. Cuman beberapa orang mungkin bertanya, ini awal mulanya kayak gimana sih si orang ini kenapa bisa nongol di permukaan industri fotografi di Gresik. Oke lah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol banyak dengan satu bintang tamu ini. Kita sambut Aditya Rahman. Halo Di. Halo Mas Vika, thank you udah diundang. Menjawab Mas ta. Kita itu satu umuran, satu pantaran Di. Iya, kalau aku manggil orang misal cowok emang Mas, kalau Mbak ya cewek itu kan. Jadi oh gitu. Kebiasaan. Kalau mau manggil Fikar gitu kan kayak kurang enak gitu aja. Dulu itu aku taunya itu Arams dulu baru Adit. Oh gitu. Jadi Arams itu brandmu kan? Betul. Brand fotografi. Foto video. Wedding ya, Wedding. Awalnya di wedding. Jadi Arams, aku dulu itu pernah dengar ada brand visual namanya itu Arams. Ternyata yang punya itu adalah anak Gresik. Ternyata juga temennya si ownernya Arams ini, si Adit ini, itu temenku semua kayak Alfat, dan sebagainya, Fikri dan sebagainya kan itu juga salah satu temen kita. Dan ternyata kita satu umuran. Jadi kemarin sempat podcast sama Mas Eko itu, aku manggilnya Mas Adit. Iya gak sih? Siapa ya yang waktu itu ikut podcast Mas Eko? Ya kamu manggilnya Mas Adit kan? Ternyata satu umuran, 95 kamu? Sama 95. 95 asli Gresik? Kalau ngomongin asli bingung sih. Aku lahir KTP Samarinda. Okay. Kalau bapak Betawi, lahir Jakarta, mama Sunda. Tapi kebetulan kalau bapak kan dinas pindah-pindah kota gitu kan. Akhirnya berakhir di Gresik. Ketika aku umur 3 tahun, akhirnya TK, SD, SMP, SMA semua di Gresik. Jadi ya kalau bisa dibilang ya orang Gresik sih. Orang Gresik berarti ya. Apa namanya? Orang asli mana itu ditentukan dari besar di mana atau lahir di mana?
ayah ibunya. Beda loh, pertanyaannya lo nggak nyambung gitu. Makanya kalau misal mau ditanyain kamu orang mana, ya aku jawabnya kayak gitu aja udah. Oh, kayak lahir gitu. Samarinda. Orang Gresik gak sih? Kalau besarnya sih ya di Gresik. Besarnya di Gresik. SD, SMP, TK, SD, SME sampai SMA di Gresik lah. Gresik. Ya, cuma numpang lahir aja di Samarinda dia. Betul. Cuma numpang lahir aja. Gitu. Kalau nanya SMA terlalu jauh lah ya. SMA, SMP mana? Semansa, Spensa. SMP 1, SMA 1 juga. Oh, kamu temennya Ateng berarti? Ateng, Mas Alif. Alif Najamuddin loh. Iya, itu salah satu talent kita kan. Itu salah satu talentnya FDM juga. Oh, siap. SMA-nya Semansa. Kuliah baru di UNER Surabaya. Oh, Surabaya. Betul. Di UNER. UNER. Oh iya, UNESA si Ateng. Iya. Ambil jurusan apa, Dit? Aku dulu ambil ilmu komunikasi. Ilkom. Terus penjurusannya penjurusannya kan kalau dulu kan kalau di jurusan kita itu ada dua kan, mau ke mana? Corporate sama ke media. Corporate sama media. Kalau medianya lebih ke film, terus ke periklanan, news, ke berita gitu kan. Kalau corporate ini kan lebih ke PR kan. Dulu ya pengennya dulu awalnya pengen ke arah PR itu kan, karena papa itu kan orang kantoran, terus kayak keluarga yang kantoran, jadi dulu awalnya pengen aku harus kantoran gitu kan. Oh, terus, mindset orang tua. Betul. Aku juga kayak aku pengen banget jadi PR, keren kayaknya, atau nggak jadi HRD, pengennya kayak gitu. Oh, sempat punya cita-cita seperti itu? Iya, pengennya kayak gitu sebenarnya. Nggak ada pikiran kayak punya bisnis atau apa, nggak ada sama sekali. Sebenarnya. Akhirnya karena waktu kuliah itu awal kan tahun 2013 kan kuliah, karena diajak sama teman untuk bantuin WO-an. Jadi bapak ibunya temanku ini punya WO di Surabaya. Bentar nggak kejawab loh pertanyaanku. Gimana? Jurusan mana? Jurusan apa? Penjurusannya setelah dari nggak dimarahin loh, langsung dimarahin. Enggak, penjurusan ya itu tadi aku arahnya ke situ. Corporate. Oh, corporate, nggak ambil yang di medianya berarti? Enggak sama sekali. Ambilnya ke corporate karena punya cita-cita ingin jadi HRD, PR, ke situ. Makanya belajarnya juga ke strategi komunikasi, ke bisnis, ke pemasaran kayak gitu kan. Jauh ya, nyimpang jauh ya. Iya, oke. Terus habis itu akhirnya pertama kali kerjanya ternyata WO. Ikut WO-an dulu. Ada kenal lah dunia wedding di sana. Gitu. Berarti startnya malah bukan fotografi? Bukan. WO dulu. Tapi bisa moto dari mana? Kalau bisa moto itu waktu kuliah itu aku suka pinjam teman kamera buat ngefotoin kayak landscape, terus kayak pemandangan. Oh, modus model-model ini berarti, Ca? Oh, enggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah modus sama sekali. Model-model gitu? Nggak pernah sama sekali. Alasan apa gitu? Nggak pernah sama sekali. Pernah. Jadi beneran, aku sampai sekarang itu belum pernah ikutan kayak hunting foto model segala macam. Nggak pernah sama sekali. Tapi berarti basicmu landscape fotografi? Iya, landscape. Lebih suka ke landscape sih, nature gitu sih. Nature. Kalau dulu kan awal-awal kayak ada muncul explore apa itu loh. Nah, kan itu aku sukanya ke sana, ke arah yang alam-alam, bukan yang kayak hunting street fotografi yang kayak teman-teman apa namanya? Iya, urbex people dan sebagainya itu nggak ikut ke sana, malah nggak pernah ikut ke sana. Kayak apa sih yang di Surabaya sama itu loh, teman-teman kayak yang hunting street fotografi itu loh. Instamit. Instamit itu aku ikut loh. Aku tak bilangin loh apa? Ada apa dengan Instamit? Malah Instamit aku nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut? Malah nggak pernah ikut. Si siapa? Si yang itu? Oh, kamu yang ikut Instamit? Ini itu loh, si siapa? Selebgram fotografi itu loh, siapa cewek? Anya itu kan Instamit. Makanya tahu nggak ngerti, nggak ada kenal sama orang-orang teman-teman yang di Instamit itu nggak ada. Jadi yang pure hobi sih cuman kayak suka sama ngefotoin alam gitu. Keren ya. Untuk postingan sendiri ya? Iya, sama mungkin karena duis itu kali ya, karena kan bisa wisata gitu kan. Jadi kayak ini kalau di foto bagus, udah seneng-seneng di situ aja sih. Berarti kenal industri wedding dimulai dari WO. Dari tahun berapa, Dit? 2013 ya? Bentar, Pak. 2013 itu baru masuk kuliah? Masuk kuliah, iya semester 2 kalau nggak salah. Semester 2 Semester 2, terus kalau instansinya ya ketika tahun kedua kuliah itu baru mulai. WO Surabaya? WO Surabaya. Apa? Namanya Budi Utomo. Budi Utomo ini bapaknya dia MC, namanya Budi Utomo.
ibunya ini WO, buka WO-nya. Namanya Budi Utomo juga. Betul. Nah, kebetulan ya alhamdulillah ternyata kliennya Budi Utomo ini juga lumayan pejabat besar-besar juga. Jadi aku bisa belajar banyak sih di situ. WO. WO. Harusnya kamu jadi owner WO dong. Berapa lama di WO? WO sekitar 2,5 tahun gitu ya. Gila. Hampir 3 Harusnya tahun. jadi owner WO gak sih? Harusnya di Gresik itu jadi owner WO. Karena nggak kepikiran jadi WO. Enggak. Sama sekali. Enggak sama sekali. Dengan apa yang kamu pelajarin di industri WO, kepikiran kapan kamu mulai kepikiran untuk fotografi wedding? Itu ketika udah ini ketemu sama Ica. Mulai kenal dunia fotografi karena ketemu Ica. Ica. Jadi aku sama Ica ini kan sekelas di mana di jurusan komunikasi itu kan. Terus akhirnya kita jadian. Belum langsung jadian aja benar. Ketemu Ica itu di kampusnya berarti nggak ada urusan ketemu di WO-nya berarti. Nggak ada sama sekali. Yang WO-an aku duluan, dia belum. Oke, yang kita kenal ya di kelas, sekelas gitu. Berarti pacaran dulu baru fotografi atau fotografi dulu baru pacaran? Pacaran dulu, iya, pacaran dulu. Terus karena dia kan udah ikutan Insamit kan. Oke. Jadi ketika kita kuliah itu emang udah kebagi tuh, udah kelihatan mana nih teman-teman yang suka ke arahnya jurusan ke corporate sama yang ke media. Lah kebanyakan kalau Insamit ini banyak teman-teman yang dari media. Sedangkan aku ke corporate. Nah ternyata Ica nih lebih ke sana arahnya. Dia ikutan Insamit Surabaya bareng teman-teman yang suka foto-foto. Kalau aku enggak karena aku nggak punya kamera. Tapi aku sempat akhirnya pas udah jadian sama Ica nih ya, karena dia suka foto-foto sama teman-teman. Akhirnya pas kita istilahnya kayak ke kafe atau aku harus bisa ngefotoin dia gitu kan. Akhirnya aku pinjam kamera. Kamu sebenarnya cari pacar atau cari fotografer pada waktu itu, Ica? Dua-duanya. Saya pacarin aku biar bisa TAI. Apa? Biar bisa apa? Titip absen. Oh, titip absen. Ya Allah, di Unmu nggak ada soal istilah TA. Loh, bentar. Gitu. Berarti pacarannya sebelum penjurusan? Iya, sebelum. Pacaranmu sebelum penjurusan? Belum. Tapi kalau di Ilkom itu nggak terlalu. Semester 5 kan? Iya, semester 5. Tapi juga nggak terlalu nggak terlalu kayak ini siapa ini gini gitu nggak sih. Jadi kayak bias gitu sih. Berarti kan gini, kalau penjurusan itu setelah pacaran dan kamu tahu Ica itu suka ke anak Insamit dan suka ke media, kok kamu nggak terpengaruh untuk ambil jurusan ke medianya, kok ke corporate-nya? Kalau untuk urusan kuliah ya, aku emang lebih paham sama yang mata kuliah yang corporate daripada media. Sebenarnya, soalnya kalau media tuh kayak literasi sama untuk agak sulit gak sih ya dulu ya? Nggak mendapat masa depan mas, dia kayak nggak mendapat. Oh nggak melihat, wah, kamu kemakan omonganmu di berarti dia. Iya, bisa dibilang gitu kan? Bisa juga, iya. Soalnya kan aku lebih film-film kan. Iya, dia tuh ikut apa namanya? Ikut sinematografi dia ikut. Aku malah ikut pure ya. Pure. Kamu yang jualannya jadi arang, dia tuh suruh turun lapangan. Iya. Jadi lebih ke sana, lebih ke pure. Lebih pure itu kayak apa namanya? Yang lebih ke PR gitu sih. Kayak gitu. Apa mikirmu waktu itu kok mikir bahwa industri visual ya atau media itu kurang ya pada waktu itu ya, kurang melihat jenjang karirnya atau masa depannya? Apa? Aku dulu tuh kan kalau misal ngelihat ke arah media itu, kalau teman-teman kan main ke film terus ke jadi apa namanya news anchor atau kayak gitu kan ke news gitu nggak kurang tertarik sih aku lebih ke kantorannya ini karena kalau kantoran kan jenjang karir udah jelas kan, pasti jadi PR di perusahaan gede gitu kan, pasti bagus. Terus lihat juga teman-teman, lihat ke kakak kelas senior itu kan banyak juga yang udah jadi PR, jadi HRD itu ya oke. Keren lah. Betul. Kalau yang udah ke film itu segala macam ya dari dandanan juga kayak kok kayak ini. Kenapa dari dandanannya? Gitu kan. Kenapa dari dandanannya ini? Iya. Maksudku kan kalau dulu aku kan dari Duis kan, jadi sukanya rapi segala macam kayak gitu kan. Jadi arahnya juga pasti ke sana. Dan diarahin sama orang tua juga. Iya, pandanganku ke sana. Kalau yang kayak media itu kan kayak
Ya udah kadang ya gitulah tahu kan dan Kalau aku juga dulu sebenarnya sama sih, bisa ngefoto tapi juga nggak tahu kalau dunia foto itu nggak tahu cara jualannya. Tahu ngefoto tapi nggak tahu industrinya, nggak tahu apanya. Sama-sama ya mikir kalau aku ambil manajemen, ambil SDM, ya jadinya ya HRD. Iya betul. Kalau nggak marketing, pemasaran, apa kayak di kantor mana kayak bebas wis pokoknya pemasaran nih berarti kan kayak gitu. Dulu kepikirannya kayak gitu karena orang tua juga mikirnya yaudah kerja pokoknya kerja itu ikut orang lah, yang dikatakan kerja itu ikut orang lah gitu. Ya, yang kantoran lah. Yang kantoran lah. Paling aman, paling kelihatan kan nanti gajinya berapa, jenjang karirnya kayak gimana kan kelihatan. Iya. Di keluarga nggak ada yang kayak bisnis nggak ada sama sekali. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Ayah? Dulu ini pensiunan Telkom. Jadi ya. Oke, ibu? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Telkom sama ibu rumah tangga. Iya ya, enggak ada ya. Enggak ada ya. Makanya kita kan bukan orang Gresik asli sebenarnya. Jadi enggak ada yang siapa tahu kan dari orang kan kenapa sih kok dengar sensi banget ya. Gitu. Oke, pacaran sama Ica, ketemu sama Ica, terus gimana tuh start mulainya untuk videografi? Berarti masih WO ya? WO ya jadi dia? Aku masih WO. Masih aktif WO, juga terus teman-teman sekelas tuh juga banyak yang diajak sama temanku yang punya WO itu, ayo ikutan yuk bantuin bapak ibuku di WO-nya mereka. Terus aku akhirnya pacaran nih sama dia. Dia nggak terima kalau aku kerja tapi dia nggak kerja gitu kan. Akhirnya dia nggak terima kalau kamu kerja tapi dia nggak kerja. Iya, jadi kayak nggak nyambi kerja, nggak cari sampingan kerja gitu loh. Mindset macam apa itu maksudnya? Karena gimana ya? Karena anak kuliahan ya, misal dia kuliah atau pasti kan pengen maksudnya kan. Kalau si cowokku punya penghasilan, aku juga harus punya sampingan untuk cari penghasilan gitu. Bukan ke arah situ, mungkin kayak ketika aku kerja aku kan kayak sibuk kan, tapi dia mungkin juga akhirnya pengen juga punya kesibukan di luar kuliah gitu kan. Akhirnya sibuk terus. Tahu nggak? Aku juga bisa sibuk gitu. Ya, oh iya kan gitu gak sih? Cewek gak sih? Ica ini orangnya itu istilahnya persaingannya kayak Kompetitif. kompetitif itu tinggi. Ica ini orangnya. Kelihatan sih. Orangnya tinggi. Akhirnya sama aku pun dia selalu kompetitif. Jadi kompetitif sama aku sendiri. Jadi kayak akhirnya dia nunjukin kalau aku bisa ikut WO, tapi WO-nya yang lebih bagus, yang lebih besar di Surabaya. Beneran akhirnya dia ikut nyebutnya apa? Nggak apa-apa. Dia keterima akhirnya. Wides itu WO yang gede di Surabaya dibanding WO-mu pada waktu itu. Jauh banget. Iya. Yang anak muda banget, kalau yang ini itu ya. Sorry, tapi WO-mu masih ada sampai sekarang? Masih ada ya? Masih ada. Ya nanti nama WO-nya disensor lah ya. Maksudnya banding-bandingin kan nggak bagus. Ya aku anak muda sama itu kan. Oh iya, untuk ownernya, pemimpinnya. Iya, istilahnya kayak kelihatan kan stylenya. Gitu. Tapi kalau ngelihat ya tadi kan ngomong bahwa si Ica itu kompetitif gitu kan. Kelihatan sih kalau aku ngelihat waktu apa ya? Kita sempat ngobrol waktu di pameran ya, Cak. Kita sempat ngobrol. Aku tanya apa gitu, terus dia bilang bahwa aku tanya, Adit mau nggak ya diajakin podcast? Tenang, mau. Kalau aku bilang mau, pasti dia mau gitu. Oh dia ini. Berarti karakter ini nggak sih apa namanya ngomongin Arams ya? Ngomongin Arams ya. Menurutmu, ini penilaianku aja sih. Ica termasuk jadi ujung tombak nggak di Arams? Jelas. Iya ya, kelihatan. Aku pernah ngobrol sama orang lah, ada. Waktu itu aku kayak udah nyebut sama Mas Adarmawan. Iya kan, aku sempat ngobrol sama Mas Adarmawan bahwa gila sih ketika kita banyak orang, Cak, yang ternyata itu dari segi kan aku buka obrolan dulu bahwa Mas tahu nggak istrinya Adit Arams. Oh tahu Ica gini. Aku tuh Mas pernah satu kali ketemu waktu aku itu bantuin Mas Eko behind the scene wedding dan vendornya itu Arams, dan waktu itu aku baru pertama kali ketemu Ica karena yang waktu malam
aku nggak ketemu Ica. Oh gitu. Yang waktu event di Surabaya tuh, aku nggak ketemu Ica kan. Nggak, ketemu Icanya waktu di Jakarta ini. Ini anak kok bisa tahu detail tentang industri wedding ya? Maksudnya kok bisa tahu dan cekatannya itu nggak bisa dibohongin gitu loh. Terus si Mas Adama, iyalah dia backgroundnya gini, WO gini. Terus dia cerita lah bahwa banyak fotografer yang punya istri, itu dia itu mau terjun untuk di bidangnya. Maksudnya di bidangnya itu dalam artian, biasanya kalau fotografer istrinya MUA, gitu kan, tetap di satu industri tapi beda bidang. Tapi kenapa si Ica ini kok bisa secekatan itu dan mau ya untuk di dunia visual gitu loh. Ya ini aku baru tahu, ternyata dia memang suka di perfilman dan sampai kayak gitu. Tapi kelihatan memang semua fotografer, kalau aku dan Mas Darmawan sih tahu kalau Ica itu orangnya secekatan itu. Dan kayak dia yang jadi ibu negara yang jahat gak sih bagi timmu? Enggak dong. Enggak ya? Enggak, bukan jahat. Enggak ya? Tegas ya? Tegas, harus gitu. Ini Disiplin. sama Mbak Nurul tegesan mana? Enggak, aku tanya versimu. Belum tahu ya? Serem sih, aku lihat Ica itu tegas orangnya, tegas banget. Ya harus kalau menurutku kalau kita udah kayak ada di bisnis kan, apalagi ini di tim dokumentasi itu kan, kita sebagai kayak tim fotografer yang di lapangan gitu udah apa ya istilahnya, kita udah punya tanggung jawab atau punya beban sendiri untuk gimana caranya kita foto bagus, ambil momen bagus, terus persiapannya juga matang ketika di lapangan. Tapi kan di sana itu ada yang menjaga kayak hubungan antara klien, itu kan perlu sosok sendiri yang ini gak sih dia itu bisa satu yang penting amanah sih itu yang jelas amanah, disiplin, tegas. Kalau disiplin ini dalam arti dia yang orang yang bisa apa ya, orang yang bisa ini loh Mas istilahnya menghandle atau enggak ngasih push ke tim ya, jiwa-jiwa leadernya ada. Jadi kayak gini loh, kita kan fotografer nih udah di kelapangan, terus ketika ngedit juga kan kita perlu tenaga lagi, butuh ini lagi, itu kan kadang itu juga harus ada yang nge-push. Oke lah kalau misal kita sebulan ada 1-2 klien, kalau kita udah declare oke, kita harus ambil klien sebanyak-banyaknya. Kita nggak bisa kan kalau ngefoto atau ngevideo terus ngedit capek. Terus kita percuma kalau di-push klien, kalau kita udah seperti itu ya juga percuma gitu loh. Hasilnya jelek, nggak maksimal. Dia yang bagian kontrol untuk ininya ya, SDM-nya ya, gimana caranya mood-nya, terus deadline-nya tetap terjaga. SDM ke klien itu dibalik semua tuh ada Ica ya. Cah, Adit ini karakter orang yang gampang banget ngasih harga temen nggak sih, Cah? Pada sebelum kamu yang bener-bener turun tangan, menurutmu? Iya. Kenapa aku tahu itu? Karena aku ngerasa ketika Adit ngobrol kayak gitu, aku ngerasa ngaca ya. Kalau aku Adit, Nurul, Ica gitu loh. Dan Nurul itu si istriku juga karakter orang sih dikit-dikit harga temen, dikit-dikit harga temen. Kamu kira bayar gini tuh pakai harga temen? Kan? Sama kan? Tapi kamu masih belum bisa ya kalau ngomong sama temennya? Kalau sekarang sih aku udah bisa mulai ini ya. Nggak yang seperti dulu yang kayak udah oke lah aku full support for you itu. Sekarang ya aku masih juga melihat kalau emang dia suka banget sama aku atau suka sama Arams dan dia emang atau enggak dia emang butuh banget dokumentasi yang menurutku aku juga punya perasaan kalau emang ini koncoku, tapi aku emang dia ini akhirnya pilih vendor yang mungkin aku nggak tahu. Kalau dia pilih vendor yang menurutku itu udah bagus, aku sangat-sangat nggak apa-apa sama sekali, kayak aku rela, emang itu bagus. Tapi kalau emang ternyata dia itu milih vendor yang dengan harga yang misal oke lah segitu, terus aku lebih bisa ngasih harga segitu dengan yang lebih maksimal lagi. Aku sangat-sangat karena temenmu, kamu nggak mau hasilnya temenmu itu kurang maksimal. Iya, aku lebih tepatnya kayak gitu sih. Sof, Dep, Klo, cepetan jadi temennya Adit. Nanti bisa dapat harga Arams murah. Kamu loh, harus jadi temennya dulu, oke? Bisa dikejar tahun ini, aman. Ono aja tertarik ini. Berarti bisa dibilang yang ngarahin untuk ke industri wedding si Ica. Kalau industri wedding aku udah join duluan malahan. Kan aku WO enggak, fotografinya. Iya, ini ya cerita yang orang nggak banyak tahu nih ada di sini sebenarnya. Kalau aku dulu adalah WO, aku bukan yang kayak
fotografer yang kayak dari lahir kayak Instamit segala macam dari komunitas. Kalau kan kebanyakan teman-teman sekarang ini yang punya vendor kan dari Instamit, dari apa segala macam. Kalau aku kan sekedar hobi yang aku suka moto alam kayak gitu kan. Terus akhirnya juga karena udah punya pacar, aku suka motoin pacarku dulu kan, Ica. Gunakan kamera belakangmu dengan benar. Nah, itu iya, untuk aku berhasil foto tuh pacar. kayak gitu kan. Akhirnya dia posting tuh di Instagramnya Ica sendiri karena Instagramnya Ica ini engagementnya juga lumayan bagus meskipun dia bukan selebgram kan, tapi dia suka posting-posting foto yang kayak punya karakter sendiri gitu loh. Yang sebenarnya yang di apa juga fotonya dia sendiri. Cewek-cewek gitu. kekinian lah. Iya, yes, update banget sih. Jadi kayak ada cafe baru, ayo kita ke sana yuk foto-fotoan gitu. Di sana aku fotoin terus akhirnya ketika udah dia ikut WO Celtic gitu kan, akhirnya karena Celtic ini WO lumayan ya WO besar ya, WO besar di Surabaya. Akhirnya juga gandeng-gandengan vendornya itu ya besar-besar semua. Ya kayak tim dokumentasinya juga pasti yang vendor-vendor yang hits di Surabaya. Akhirnya dari situ ada salah satu vendor foto video gitu kayak nyari tim gitu loh, editor video. Pertanyaanku adalah, apa sih obrolan anak satu pacaran yang dimana kerjanya di beda WO? Obrolan ini kalian akan seperti apa? Oh iya, obrolan kita malah lebih ke ada juga yang kayak ketika banding-bandingin gitu kan. Oh ternyata sih kok random nyita sama ya. Betul enggak? Oh, iya? Atau kok kamu kok gini? Kamu kalau misal di WO-mu ada kayak yang job desk kayak gini, misal kayak gitu. Misal ini loh aku dapat klien yang kayak gini. Oh, saling curhat masalah kerjaan. Iya, Tapi waktu itu posisimu apa? Aku kalau di Utomo itu yang di WO ku yang dulu itu nggak ada posisi yang gimana-gimana. Jadi kayak Freelance. owner langsung ke freelancer. Freelancer ini ya udah ketika hari H itu nanti job desk-nya juga di apa ya, rotasi, nggak selamanya kayak dia di bagian souvenir. Atau Tapi di masih bagian ada ini nggak sih, apa namanya? Apa? Aduh, aku nggak tahu WO soalnya apa? Office apa? Bukan, apa? Kru official. Kru official. Kru official itu Nggak gini. Kalau di WO itu, ya tahu kalau etikanya itu, ketika kamu udah ikut WO di A, nggak boleh ikut WO ke B. Meskipun itu dia bukan- freelance. Oh, meskipun dia freelance. Meskipun dia freelance. Beda dengan fotografer. Dan nggak ada gajinya ya? Gak ada bulanan gitu, Iya. nggak ada. Jadi emang pure per event hitungannya. Tapi nggak boleh ikut lainnya. Etikanya tidak tertulis. Jadi kayak apa ya? Kita di dunia kerja itu ada kayak aturan tertulis etik atau enggak etika yang orang-orang umum tahu. Kok itu kan, kalau hal itu emang apa ya istilahnya? Aturan-aturan yang sudah terbentuk secara apa ya? Tidak tertulis, otomatis lah. Jadi kayak nggak mungkin kamu ikut WO yang lain. Oh gitu. Iya, nggak etis ya. Nggak etis. Gitu aja sih. Asik Gitu, ini. Pak. Aku sebenarnya gatel ini mau menanyakan apa. Tapi nanti dulu lah. Kan kita masih panjang. Jadi Oh iya benar. Gak ada kamera yang nyorot ke Ica dah ini. Terus habis itu, kamu dulu kok bisa di ruang foto? Kayaknya aku pernah dengar bahwa Adit itu lahir dari ruang foto. Iya. Sebenarnya gimana itu? Saya lahir Arams dari- dulu atau dari ruang foto dulu? ya itu tadi kan karena Ica ini kan di Celtic dia udah jadi PO. PO itu project officer. Project Jadi officer. di PO itu dia udah handle klien. Jadi kayak dia diserahin misal ada atas nama klien ini. Dia yang Project manager gak sih kalau di sini itu? PM itu gak sih? ya beda-beda sih. Kalau misal di Celtic itu dia ada tingkatan lagi owner, PM, PO. Jadi kayak gitu. Kalau mungkin yang di sini kan kayak owner terus ke PM kan, terus nggak ada PO lagi kan. Itu nggak. Jadi owner, PM, PO. Dia udah PO. Kayak gitu. Jadi PO itu yang benar udah handle klien sendiri. Jadi dia bertanggung jawab atas klien tersebut. Terus akhirnya karena dia udah jadi jadi PO, akhirnya dia kenal sama vendor-vendor nih yang gede-gede juga. Salah satunya tadi di ruang Photobox tadi kan, kenal sama ownernya. Salah satu vendor partnernya pada waktu itu. Akhirnya kenal sama ownernya juga. Jadi kayak udah follow-followan IG. Terus akhirnya aku inget kok dia cerita kayak gini. Dek, foto-fotomu apik nang gone Instagram sopo sing motoin gitu ya? Yang tanya siapa? Si owner. Iya ini owner ruang ini. Oh, ownernya ruang. Pacarku itu Mas yang ngefotoin. Tapi beneran fotonya si Adit pada Iya, waktu itu. terus mau tak ajak ketemu. Aku Siapa? Sing ngomong gitu? Ya, itu Mas Bayu Oh, Mas. namanya. Oh iya, aku tahu Mas Ya, Mas Bayu. Bayu yang tanya seperti itu. Akhirnya udah ketemuan, terus tiba-tiba mau nggak kamu jadi video editor yang di ruang? Ya aku kan sebenarnya kan nggak ada basic di sana, jadi bener pure. Dia tanya ini fotonya bagus-bagus, fotonya bagus-bagus. Ya, kan? Ditariknya jadi video Editor. editor. Mantep Mas Bayu. Asik kan? Aku nggak tahu ya, mungkin karena
kan Mas Bayu ini udah senior kan, aku udah tahu lah, lihat karakter kayak wah ini kok iso deh kayak gini-gini, nggak tahu kan. Aku jujur aja aku nggak bisa Mas kalau untuk edit video gitu, tapi ya udahlah aku coba gitu. Oh dia mau menerima orang yang mau belajar ya? Betul. Keren sih Mas Bayu itu. Ya Pak, kalau Karena pintu ruang akan dibuka kembali. itu kalau diceritain kampanye dia kan pintu ruang akan dibuka kembali. Kan? Itu kalau diceritain ruang pintu, ruang banyak pintu. panjang banget kalau diceritain. Keren. Masuklah di ruang. Aku Ada pindah di Mas sana. dulu waktu itu aku masih di OSM sama ada Ilham Aryesta dan sebagainya lah. Adit. Kenalannya. Iya Adit OSM. Sama-sama Adit juga sih namanya. Adit OSM. Dulu itu waktu aku terjun di wedding pertama kali, selalu kan orang Gresik akan ngelihat itu ruang. Pasti pada waktu itu ruang dan seterusnya. Sampai akhirnya aku dengar ruang itu ada anak Gresik loh. Gitu. Tapi kamu berarti nggak lapangan? Aku awalnya pure ngedit video, terus akhirnya Turun ke lapangan. turun lapangan. Berarti bener yang anak Gresik pertama kali itu kamu? Atau ada lagi waktu itu anak Gresik? Gak ngerti sih. Loh, enggak, ya, Pak. Enggak ada ya? Ya mungkin aja bisa jadi aku. Gitu. Sedikit ngomongin karakter ya, meskipun beda, tapi kalau ngomongin namanya style itu kan di mana dia belajar pasti akan ke bawah kan. Iya, setuju. Dan ya aku melihat stylemu memang sedikit waktu. Yes, ada lah stylenya bekas di mana kamu tempat belajar itu kan. Edit. Berapa lama jadi belajar editor? Kalau aku dulu belajar ngedit video itu di YouTube sih. Jadi Sebelum masuk ruang. Jadi Hamin 3 masuk Iya. resmi ngantor itu benar-benar belajar sih dari YouTube, terus kayak akhirnya aku bikin proposal ke kakak kandung sendiri, Kak beliin laptop dong buat kerja gitu kan. Proposal ke kakak kandung sendiri. Bukan proposal dalam arti kayak Kak beliin dong laptop minta aku. support lah. Iya. Oh proposal bisa ya kakak kandung digituin ya? Iya kan Dear kakakku tersayang dengan ini, akhirnya kan bisa. Ngerayu. Iya. Emang aku minta kan karena aku nggak ada device yang mumpuni untuk Kamu ngedit. berapa bersaudara? Aku 5 bersaudara. Aku anak 5? Kamu ke? 3. Oh berarti punya kakak 2? Kakak 2. Adik 2? Adik 2. Oh anak tengah. Anak tengah. Dikasih lah laptop? Ya dikasih, karena kan buat kerja kan. Udah akhirnya aku udah ya belajar lah tipis-tipis gitu kan di YouTube. Terus nggak kosongan gitu loh pas waktu masuk kantor. Masuk kantor, terus tiba-tiba udah langsung dikasih project untuk WO-mu itu gimana kabarnya? Oh, WO itu aku udah resign. Oh resign, keluar. Udah keluar. Emang karena aku juga udah ngerasa kayak nggak nyaman udah di kerja WO di situ karena tahu WO-nya ini lebih bagus bayarannya, lebih bagus pekerjaannya. Iya. Kan kalau di jenjang karirnya sedangkan dia itu ya wis official crew terus. Official crew. Ya apa ya ngomong ini biar nanti bisa diedit. Iya aman lah, aman. Tenang aja, kayaknya memang semua WO emang ada jenjang karirnya. Loh iya, ada jenjang. Iya, yang aku tahu emang ada jenjang karirnya. Iya, jenjang karirnya paling atas jadi owner. Jadi kayak gitu aja. Jadi kayak terus aku akhirnya ketika WO-an terus kayak ketemu fotografer gitu kan. Mas emang bayaran nih piro jadi fotografer? Oh ternyata ini aku money oriented dulu karena aku emang waktu itu Ini pasti penasaran karena tempo dulu ya, nggak tahu kalau tempo sekarang. Berapa Dit? Kamu tahu di pertama kali masuk dunia foto wedding pertama kali Dit? kalau aku dulu gini sih. Ini aku ceritain dulu dari awal ya. Kayak ini POV ini pikiranku dulu yang kayak akhirnya kenapa aku memutuskan beralih ke foto jadi di industri yang foto videonya bukan WO-nya. Nah, karena aku dulu di WO itu ngerasa bayaranku kecil. Aku kerjanya kok ya soro, tapi kok bayarin sak mini, gak sombot gitu kan nih. Cara Tahun berapa? Tahun 2000, itu sekitar tahun 2015-an lah. 2015 ketika kuliah. 2015. Boleh tahu nggak? Freelance itu berapa pasarnya pada waktu itu? 200 250. Udah gede ya. Udah gede ya. Di Surabaya, tapi dengan kalau misal kamu Per day kan? itu hitungannya per jam-jaman sih. Jam-jaman.
Iya, per jam itu kan. Ini yang bagus itu 2015 loh. Oh, itu Sekarang 2024. 8 tahun lah ya. Ini yang bagus Surabaya atau yang kebacut vendor Gresik? Ya ini sih, ya kan UMK, UMR kan juga biasanya beda-beda ya di tiap kota ya. Terus price list itu juga kan tergantung juga. Kamu ada di vendor mana nih? Di vendor yang emang dia itu pasarnya menengah ke bawah atau menengah ke atas lah. Ini kan alhamdulillah aku kan ada di yang di menengah ke atas kan vendornya ini. Jadi tahu gitu loh kayak yang kita istilahnya kita kerja itu untuk klien yang besar-besar. Jadi pressure-nya terus istilahnya kayak kita harus tanggung jawabnya itu kan beda gitu. Kita ngurusin pejabat-pejabat, VIP kayak gitu kan beda kan. Ya kan emang tingkat marketnya yang membedakan di mana fee-nya itu, Bung. Ternyata fotografer lebih besar. Oh iya loh. Iya. Masa sih? Ternyata fotografer lebih besar. Oh ya udahlah, oke. Terus ternyata gajinya Isa juga lebih besar jauh gitu karena dia berhasil menjadi ini loh, kok iso ya saat pacaran membandingkan iya. penghasilan. Terus karena dia itu dari kru biasa bisa berhasil jadi PO, project officer, megang klien itu beda gajinya. Kayak gitu. Bukan yang per event tapi Loh, kamu ada gajinya berarti? jadi kalau PO di dia tuh ada gaji per event, ada gaji handle klien. Oh, nggak ada gaji bulanannya? Nggak ada. Apa gaji apa? Gaji sebagai PO. Gaji Iya. sebagai PO sama gaji sebagai kru. Berarti intinya kan gini toh, ada gaji PO dan ada gaji event toh. Iya, betul. Tapi gaji eventnya kalau PO pasti beda dengan kru biasa. Lebih tinggi. Kayak gitu. Wah, perlu itu diterapkan itu. Keren itu. Iya. Iya. Kenapa lu nggak pernah dapet yang kayak gitu? Kayak gitu sih. Ya, gitulah. Loh, sama akhirnya kalau misal kamu tanya nih bayaran kalau kamu tadi tanya kan bayarannya fotografer. Iya, kenapa zaman kok itu. bisa ngomong bahwa oh ternyata lebih gede fotografer? Berarti ada perbandingan secara nominal loh. Iya. Yang pada waktu itu kamu tahu. 250 ya toh? Start 250 sampai something dan kamu bandingkan dengan apa itu? Editor. Waktu itu apa? Editor. Sama fotografer yang in charge di lapangan karena aku kan tanyanya kan ke fotografer yang dulu aku WO-an nih. Ya kayak namanya ke WO sama fotografer ketika ada break time gitu kan ya ngobrol gitu kan. Ya, ngobrol aja sama fotografer yang in charge yang pada saat itu bareng WO ku. Ya ngobrol aja. Oh sekian fee-nya. Oh berarti beda ya. Maksudnya kayak lebih Kalau besar. dibandingin sama editornya dulu deh, jangan fotografernya. Nanti ini semua orang pasti fotografer semua ini nanti. Nah. Terus freelance aja udah. freelance aja udah. Freelance aja paling enak. Nah, apa namanya? Berapa perbandingannya ketika kamu ditarik sebagai editor dan kamu harus bawa laptop sendiri? Iya. Kalau misal nggak bisa dibandingin antara fee-nya itu WO1 sama editor nggak bisa. Tapi kalau nggak sama nemu. fotografer nemu. Iya, karena terjun langsung di lapangan. Maksudnya kita kerjanya sama nih, standby jam subuh, selesai kan bareng kok selesainya. Jadi kayak hitungannya kayak gitu aja sih aku dulu. Aku nggak mikir kayak fotografer harus punya kamera, lensa. Sewa dulu berarti. Nggak ada. Kamu ikut orang toh? Aku kan belum pernah sama sekali turun terjun ke lapangan. Dan ternyata sebagai fotografer belum pernah. Aku pernahnya sebagai WO dan makanya aku punya pikiran, aku nggak tahu ternyata ya. Aku nggak mikir kayak, wah aku harus punya kamera sendiri, lensa sendiri, segala macem. Makanya bayarannya lebih mahal, kayak gitu. Berapa perbandingannya pada waktu itu? Fotografer sama WO? Ya dua kali lipat lah ada. 2 kali lipat, berarti kalau WO 250, fotografer Bisa 500 ke atas. 500, start from 500? Iya. Setauku yang vendor yang aku tanya loh ya. Iya. Kalau nggak tahu yang lain-lain juga. Gitu. Itu apa, freelance? Freelance. So, akhirnya ya udah aku jadi editor video di ruang. Tapi itu udah termasuk kamera pada waktu itu? Mungkin ya. Oh, kamu? Aku nggak tahu kan. Aku nggak tahu. Aku posisi di situ masih jadi WO. Berarti akhirnya kamu memutuskan untuk ternyata fotografi lebih tinggi. Terjunlah di fotografi itu. Jadi aku memang dulu ya jadi kayak aku bukan kayak aku passion banget misal ya karena aku suka ini, tapi aku karena dulu awalnya itu sesimpel itu, money oriented. Nah, aku seneng ini. Aku suka kamera ya. Aku suka orang yang terjun di industrinya itu
bener-bener ngomong bahwa iya aku money oriented, iya aku kayak gini. Orang buka kopi, kenapa buka kopi? Passion. Tai coba ini. Sumpah dai. Bener gak sih? Banyak semua orang yang bukan bikin usaha itu passion. Fotografi, kenapa terjun di fotografi? Passion. Kalau memang passion, fotografi itu dibagi banyak. Ada model, ada landscape, ada banyak lah, ada potret, ada banyak lah pokoknya fotografi pun, sport dan sebagainya. Gak melulu wedding. Kalau kamu ngomong wedding dan kamu ngomong passion, ojo ngomong fotografi lah. Iya kan? Kamu sepakat gak? Kalau kamu ngomong passion sebagai fotografi tapi arahmu ke wedding, itu bukan passion. Kalau zaman sekarang itu kita hidup di dunia digital ya, jadi kayak fotografi itu kayak bukan sesuatu yang apa ya, sekarang orang semua tuh udah bisa jadi fotografer. Bener. HP udah bagus-bagus segala macem. Ya sekarang gimana caranya kita itu menjual foto ini ke orang-orang bisa menghasilkan. Oke lah, aku bisa ngomong aku artis fotografer, aku artis, artis dalam arti kayak fotoku tuh kayak gini. Tapi kalau dia tidak bisa menjual itu di halayak luas, ya juga sulit. Iya. Ya sekarang itu lebih ini sih mungkin ya. Kalau kamu udah punya skill tapi nggak bisa ngejualnya itu juga percuma. Pinter jualan tapi nggak punya skill juga, ya percuma juga. Tergantung gimana caranya kamu mau ngarahin skillmu itu kemana atau karirmu kemana. Ya udah, kalau memang sekarang industrinya udah seperti ini, seluas ini, kayaknya semua orang dipegangin kamera belajar 1 hari udah bisa. Ya udah, tinggal pilihannya ada di mana. Tapi kalau ngomong wedding itu, fotografer wedding itu passion, tai coy itu cuma. Itu passion itu akan muncul sendiri ketika udah terjun di sana sih. Mana aku tadi bilang kan di awal, aku awalnya adalah di money orientednya itu dulu, karena aku emang jujur waktu itu kuliah, aku posisinya emang butuh duit gitu kan. Aku nggak bisa kalau segini-segini aja, nggak nutut lah. Akhirnya aku berpindah ke sana. Tapi aku kan orangnya itu lebih ke jalani aja lah hidup ini, kayak jalani kok tiba-tiba ada jalannya sendiri muncul. Ketika aku kayak milih jalan ini, nanti juga pasti akan ada jalannya untuk kayak akhirnya aku ternyata mendapatkan ini, ternyata aku passion ternyata di sini ya. Gak salah juga aku pilih ke jalan ini. Ternyata aku juga suka nih foto di wedding, aku juga suka nangkap momen ketika orang-orang ijab kabul, ketika nangis, ketika terus ternyata aku juga ikut terharu, aku ikut ngerasa kayak bangga bisa menjadi bagian dari acara sakralnya orang. Ini memang gitu, feeling itu gak bisa dibohongi kan. Maksudnya kalau fotografi itu teknisnya semua orang bisa, tapi ngomongin feeling itu gak semua orang bisa. Betul. Ya, kayaknya juga orang-orang yang terjun di wedding itu banyak, tapi next time juga akan terpilih mana yang bisa konsisten untuk ke arah situ sih. Karena berapa puluh vendor yang ada di kota ini, banyak banget kayaknya. Banyak, tapi juga itu pasar marketnya juga gede sih. Kalau jujur aja kalau dunia wedding itu ketika kamu ya nggak tahu sih, misalnya teman-teman sini ada yang aku pengen bikin vendor, sebenarnya nggak masalah. Pasarnya gede kok. Misal lingkaran ini, pasar ini, kamu kebagian kecil aja itu udah lumayan saja. Itu gede banget, makanya. Tapi kalau misal ditanyain kamu, kalau aku sekarang ya mau ditanyain mau bikin vendor sendiri apa milih freelance itu juga oke. Kamu bisa kaya jadi freelance gitu kan, karena kalau misal money oriented juga nih ya, kamu jadi freelance fotografer aku itu tuh oke sih sebenarnya. Pernah menyarankan orang ngobrol seperti kamu gini nih, bahwa jadi freelance tuh oke loh, fokus aja kayak gini. Jawaban yang aku dengar adalah aku dikira takut saingan, karena aku mengarahkan dia untuk menjadi freelance. Gini, makanya setiap orang kan memandang suatu hal itu pasti beda-beda sih. Benar. Nah, aku bisa ngomong kayak gini karena aku dulu udah pernah ikut orang, terus aku sekarang udah punya istilahnya kayak punya brand sendiri, kayak punya vendor sendiri. Jadi aku bisa tahu kalau misalnya kamu pilih freelance sama vendor itu bisa kok kamu memaksimalkan pilihanmu itu. Ketika kamu jadi freelance, maksimal dalam arti apa sih? Kamu mendapatkan gaji yang menurutmu sesuai gitu kan. Kamu bisa jadi freelance, kamu dapetin gaji 10-15 juta tuh bisa banget, bahkan bisa lebih juga bisa. Yang penting itu bukan status owner ataupun si freelancer kan, tapi lebih tepatnya kalau kamu jadi owner tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupmu juga percuma. Mending jadi freelancer tapi kebutuhan hidupmu juga terpenuhi sih. Kalau aku sih sekarang mungkin kebanyakan anak-anak muda ya yang lagi berkembang atau di masanya itu akan memikirkan dari segi gengsi atau
reputasi ya, bahwa dimana owner itu akan selalu dipandang keren. Ya meskipun dompetmu sebenarnya juga kosong gitu. Iya kan? Pada kenyataan. Kenapa aku bisa bilang gitu? Gak semua, iya beneran gak semua orang tahu. Saya juga kosong ini. Kayak mungkin lah beberapa orang tahu kayak, oh iya gini punya tim kayak gini. Kadang-kadang kita juga ngelus dodol loh. Kayak ya apa ya, kita itu harus memikirkan orang lain daripada kita dulu. Itulah keluh kesah owner. Freelancer, kamu habis garap. Gini, kalau owner habis garap, itu mikirnya gimana caranya yang segera membayar anak-anak freelancer biar dia nggak kecewa atau apa. Kalau freelancer kamu habis garap, kamu bisa santai, kamu bisa apa, paling backup kirim file selesai. Owner paling masih pusing. Ya ada 11, 12 lah perbedaan dan kesamaannya. Intinya sih bisa sama-sama kaya lah ya. Bisa. Mas apa ya kemarin baru ngobrol. Tapi Mas Fikar, sekaya-kayanya vendor foto video itu nggak sekaya vendor-vendor yang lain. Kayak vendor dekorasi, Asik gak sih? Iya nggak sih? Asik gak sih? Kalau di vendor ini kita ngomongin industri wedding ya. Kalau misal kamu nulis nih top 10 vendor penghasilan vendor di wedding, pasti pertama ya antara nggak WO atau nggak dekorasi, ya kan? Nggak tahu lah. Ada hal lucu juga yang video gini-gini aja. Aku pernah mikir ini sih. Gitu. Sebelum aku tanya terkait masalah itu ya. Iya. Berarti Arams itu lahir tahun 2018 dan sekarang setelah aku nikah sama Ica. Oh, setelah nikah sama Ica dan berarti berapa tahun sekarang? Sekarang jalan mau ke 6 tahun. Kenapa kok memilih untuk kan lahir dari 2018? Apa keputusan untuk bikin brand sendiri? Kecuali ternyata duitnya lebih banyak mungkin. Emang ini jadi gini. Aku sama Ica kan nikah kan akhirnya. Iya, nikah. Tahun 2018 juga, Februari. Oh, Arams 2018, Ica nikah sama kamu 2018 juga. Jadi memang waktu itu memang masa-masa sulit ya. Masa-masa sulitku juga, masa sulit kita berdua lah di pernikahan. Bukan dulu pernikahan, di dunia kerja kita masing-masing. Jadi kayak kita mau gimana ke depannya? Apakah kita mau kayak gini terus? Apa kita mau bikin sesuatu yang baik kita berdua sendiri kayak gitu kan? Iya, jadi kayak istilah gini loh, mari kini awak dia kerja apa sih gitu. Aku mau kerja apa sebagai seorang suami gitu kan. Karena aku di sana juga posisinya namanya juga apa ya, kita kerja di sebuah perusahaan, kita udah ya termasuk lama kan, 2,5 tahun lebih itu kan udah lumayan lama kalau untuk di dunia kreatif kayak gitu kan. Ya ada rasa jenuh, ada rasa kayak gimana kayak gitu. Iki rong tahun resign kabeh, iki kok mari ngono ndek ngomong kayak ngene iki. Loh, ya aku nggak bisa mengeneralisasi. Iya, ya kayak gitu sih kayak gitu. Jadi kayak terus akhirnya aku samanya gimana? Kita mau bikin sendiri kan? Mau bikin WO atau mau bikin foto video kayak gitu loh. Iya nggak sih? Sempat gitu. Ada perdebatan kayak gitu karena kita masing-masing punya skill dan punya modal di sana. Ilmu kita juga ada di sana. Jadi akhirnya karena hubungan Ica dengan WO-nya dulu, WO-nya ini sama ini gak apa kayak gini ya? Gak apa-apa, nanti masalah. Sajane kan karena aku hamil nggak sih, aku nggak bisa PO-an. Masalah sulitnya di situ. Oh Aku iya. nggak punya pekerjaan. Oh Jangan salah ngomong dia. Iya. Hubunganku sama WO ku sangat baik. Iya, jadi Ica sama kita memang sangat baik. Sedangkan aku ganti ya. Dia tadi kan mau konfirm karena hubungan Ica dengan itu gak apa-apa lagi diomongnya. ya, baik, bagus. Oh iya, baik. Maksudku aku gak apa lagi di spill kayak Enggak apa-apa. gitu kayak Oh, brandnya tak? Brandnya nanti disensor. Brandnya disensor loh ya. iya better gitu aja sih. Sensor aja. Jadi iya. Jadi emang kayak ada pertimbangan itu kan. Ya udah better ya udah kita bikin foto video sendiri aja. Ketika memang kita akhirnya membuka WO, kita akan ya pokoknya gitu. Pokoknya intinya kita udahlah foto video aja bikin yuk. Akhirnya kita ya mulai tuh kayak oh ya terus aku juga punya pikiran kayak gini. Yang kita kan udah nikah duluan nih daripada teman-teman yang
circle kita. Mungkin yang lain masih mau kerja apa atau segala macam. Kamu nikah umur berapa, Dit? Umur 23 BTW. 22 ya? Iya. Aku umur 22 tahun itu udah nikah. Dia umur 23. Tapi memang beda bulan aja sih. Cuma beda 6 Makin bulan. kesini makin kelihatan ya. Makin kesini makin kelihatan. Kita nikah muda, jujur. Emang dulu itu kayak langsung ditembak sama mamanya. Kamu kalau misal mau sama Ica, mau lanjut sama Ica, nikah. Kalau enggak, ya udah stay sampai sini saja. Ya udah, aku ditanam kayak gitu. Oke, kita nikah. Oke, kayak gitu. Meskipun ya Meskipun aku belum lulus waktu itu. Kamu lulus berapa tahun? Aku 7,5 tahun. Tenang, dia sih sama kita dia. Dia sih mending lo, UNER 7 tahun. Unmu 7 tahun, nggak ada setengahnya, 7 tahun. Ya 7 tahun. Aku kurang semester lagi aku kena aturan DO itu sih 8 tahun. Kenapa ya orang fotografi kok kayak gitu semua ya kayaknya? Ya karena kita udah terlanjur dari awal itu sibuk ya. Ngerasain nikmatnya uang. Iya. Itu dia. Kalau misal kamu kuliah terus kamu kuliahmu tepat waktu terkabeh sih kurangnya line. Revi sing jadi iki. Iya. Revi sing dadi iki. Kecuali kalau dia kerja sampingannya emang ngerasain udah ngasilnya udah oke sih. Revi sih. Kayak gitu. Revi sih. Berarti kamu 7 tahun. Iya. Sempat cuti berarti enggak ya? Enggak ada cuti sama sekali. Itu karena lah UKT berapa sih bisa bayar. Kenapa kok enggak ini? Kenapa kok enggak pilihannya adalah pertanyaannya gini. Gimana? Kita besok kita udah nikah nih. Aku kerja enggak ada pikiran corporate lagi. Enggak ada sama sekali. Udah hilang total masalah corporate. Oh dia. Oh ya. Jadi pernah nggak nyuruh ini nggak ada kamera ke itu dah. Lah, masalahnya dia kan belum lulus, Mas. Gimana mau lamar kerja? Jadi aku tuh belum lulus waktu itu. Dan kamu lulus itu setelah nikah? Setelah punya anak. Setelah punya anak 2 tahun baru lulus? Baru lulus. Jadi emang aku udah fokus kerja sih emang ketika kuliah itu. Terus enggak kayak kuliah itu dan aku udah ngerasain. Iya bener sih. Popok lah ya mahal sih. Terus akhirnya itu 2018 akhirnya ternyata dia hamil. Akhirnya dia nggak bisa WO-an, cuti WO. Akhirnya ya udahlah kita bikin foto video aja pelan-pelan. So aku juga punya pikiran kayak gini. Yang kita tuh loh. Misal kita bikin vendor sekarang di tahun 2018. Which is berarti kan teman-teman kita bakal nikah kan ya paling 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Oh, sama itu mikir. Memanfaatkan teman yang belum nikah untuk dijadikan market gak sih? Iya, sama. Makanya aku mikirnya gini. Kita which is berarti 2 tahun kita udah harus bisa jadi vendor besar biar akhirnya teman-teman kita percaya sama kita, mau pakai kita kayak gitu. Jadi emang pikiranku ke sana, udah jauh pikiranku. Aku harus punya vendor sendiri terus akhirnya biar teman-teman ini pakai vendorku nantinya. Dan benar karena kan teman-temanku juga banyak di Gresik. Kita sebenarnya Arams ini ya hitungannya vendor Surabaya nggak sih? Arams ini singkatan dari namamu ta? Iya, Arams. Oh iya, makanya AR Aditya Rahman. S-nya? AMS Anissa Maulida Sofia. Siapa sih? Enggak. Oh ini. Iya, namanya istriku. Bocah ini masuk di Arams ini tadi. Jadi dan sebenarnya nama Arams ini itu hasil dari kebucinanku kepada dia. Ya gak sih? Waktu kita pacaran terus aku bikinin dia video-video gitu kan, kayak happy anniversary, terus tak bikinin Aram story, ada hashtagnya gitu kan. Oh, Aram jadi story. Cerita Aram, cerita itu adalah ceritaku sama dia kayak gitu. Makanya tagline-nya behind the story. Iya, the story behind. Oh, story behind. The story behind. Oh iya. Kayak gitu guys. Jadi valid kan kalau Arams ini sebenarnya adalah bukan aku tok loh, suami istri. Isa. Mari ngene Nurul njaluk ganti jeneng iki, sumpah. Yang ganti jeneng kantor. Pokoknya sing ono Fikar ambek Nurul. Fikar Nurul. Karul. Ya Allah. Kayak gitu jadi. Enggak lah ya. Karul. Enggak cocok yo. Oh berarti aku harus cari cewek yang namanya cocok berarti. Tit kan. Aku tuh yang tak bingung itu kayak dulu tuh Arams itu kan di Surabaya gak sih? Jadi gini ya, aku sama Ica ini circle kerjaan itu sama. Di Surabaya semua. Iya kan? Jadi kalau kita di Gresik itu buta sama sekali, kita nggak ngerti vendor Gresik, foto video Gresik itu siapa aja kita nggak ngerti sama sekali. Dan terus aku mikirnya kayak gini ke Ica,
teman-temanku tuh banyak di Gresik, teman-temanku banyak di Probolinggo, teman-teman kita kampus kan di Surabaya. Terus kita ngelihat waktu itu ada kesempatan, ada opportunity kayak ada pameran di Icon Mall Gresik pertama kali. Oh, yang kamu bilang pertama kali sendiri. Betul, akhirnya kita kayak nah karena aku sama Ica ini kan udah punya pengalaman di Surabaya nih, ikut pameran yang mana itu. Jadi kayak aku udah punya ilmu untuk bikin pameran kayak gimana. Karena kita di Gresik itu di Icon Mall itu kita bikin booth sendiri. Tapi sama vendor lain waktu masih sama. Iya. Oh, oke. Jadi dulu kan waktu kita masih ikut orang itu kan kita juga pasti diajakkan kayak mereka bikin booth sendiri, terus kita juga incas di sana, jadi kan paham tuh. Jadi kayak ya misal kita bikin pameran kayak gimana udah paham. Akhirnya kita waktu Icon Mall bikin acara pameran wedding pertama kali di Gresik, kita ikut berani. Iya. Kemarin sudah sempat diceritain sama Cica itu pertama kali sendiri ya. Iya. Vendor fotografi. Ya kita kaget sebenarnya. Waktu kita ikut, kita booth sendiri, Arams Pictures namanya. Ternyata kok yang lain kok nama-nama perias sama ya aku kemarin juga di Gerakarta kan? ini juga kaget kok. Lihat tingkah polamu, buka booth 2 gitu itu. Jadi kok kita sendirian ya foto video ya, gimana nih? Ya udah nggak apa, kita pede aja. Ya ternyata alhamdulillah respon orang-orang di sana ya bagus sih. Iyalah. Ini nggak sih biar stigma itu, maksudnya industri wedding itu nggak sekedar perias dan juga betul. Nah itu jadi organizer. kita ngerasa kayak banyak orang-orang yang datang ke sana. Oh ini apa ini IO-nya atau ini apa periasnya? Mana bajunya kayak gitu kan. Nah, kita jelasin tuh. Oh, enggak Ibu, Bapak, Mbak, Mas gitu kan. Kita vendor foto dan video. Jadi kita hanya mendokumentasikan di wedding aja, bukan yang perias atau WO-nya kayak gitu. Dan ternyata ya lumayan banyak yang deal di sana juga kayak gitu. Itu juga beberapa ini gak sih? Itu juga salah satu industri ya yang udah kebentuk di mana kamu sepakat nggak kalau ada omongan bahwa di industri wedding ini ada yang namanya tahta. Setiap klien mau mencari yaitu pertama kali tahtanya adalah di WO. Betul. Dulu sempet tahun berapa itu tahtanya ada di Prias. Semua pihak fotografi itu akan kepingin kerjasama dengan Prias. Kamu pernah ngalamin masa itu nggak? Enggak, karena aku Di Surabaya kali ya? Surabaya langsung WO ya? bukan, vendor sendiri-sendiri. Oh, vendor sendiri. Bahkan power untuk WO itu juga nggak sebesar sekarang. Oh iya. Dulu itu bener-bener kalau di Surabaya dulu ya, itu ya udah paham kalau misal pun vendor foto video itu ada sendiri-sendiri. Banyak kan nama-nama besar yang dulu sampai sekarang masih ada. Berarti dan banyak juga yang udah nggak ada, udah nggak bisa bertahan. Memang mentalnya itu juga dipengaruhi dari itu. Kalau di Gresik ya, tak bilangin ya, hey Arams vendor Surabaya, tak bilangin. Jadi Surabaya Gresik Sidoarjo. Jadi dulu itu kalau di sini itu semua itu pada berebut untuk menjadi di bawah naungannya Prias. Iya oke. Setelah Prias, sekarang tuh digeser. Semuanya akan kepengen menjadi di bawah naungannya WO. Dengan aku kemarin melihat the one and only Arams Picture di Geraha Kartini, itu sangat membuka lebar pikiranku. Itu sebenarnya kita dari awal itu kita nggak mengenal kalau kayak ternyata kalau dijualin WO itu juga enak ya ternyata. Maksudnya dalam arti kita gandeng WO itu ternyata ya dijual-jualin. Selama ini Arams itu dari mulai tahun awal 2018 sampai after Covid sampai 2023 kemarin itu kita selalu jualan sendiri, nggak pernah kita kayak dikasih WO. Ya dikasih WO. Ya pernah. Tapi kita kayak jualan kita tuh kita nggak pernah kayak saklek kalau Arams tuh pasti sama ini, Arams tuh sama WO ini kita nggak ada kayak gitu awal-awalnya. Oke. Baru kerasa kayak vibes kayak gitu yang sama satu nuansa itu kan, yang sama teristimewa itu yang tahun 2023 itu baru. Itu gimana? Baru kerasa. Kerasa apa? Kerasa dalam arti kayak Arams itu sama satu nuansa ya gitu. Jadi kayak gitu. Sebenarnya kita bukan vendor yang kayak berkubu di salah satu vendor. Enggak. Kita fair, kita semuanya gitu kan. Kita nggak pernah kayak mengharap kayak stigma itu ada di Arams bahwa Arams itu bahwa sebenarnya kalau vendor foto video itu bisa jualan sendiri loh. Iya, bisa. Dan selama ini juga kan pasti nggak semua klienmu dari WO kan. Iya, tapi gitu. Iya benar. Tapi bisa dibilang sekarang WO itu udah mulai powerful ya untuk di tahta teratas tadi ketika klien mau dealing vendor. Iya. Itu aku setuju. Kamu setuju? Kalau setuju, karena aku udah
ternyata di Gresik seperti itu. Enggak, setuju kalau opiniku bahwa WO di tahta paling tertinggi. Iya, dan itu kerasa banget sih. Kerasa banget bener. Iya. Aku tuh kepengen kayak beberapa orang tuh bukan kampanye untuk menjatuhkan WO ya, bukan. Enggak. Sekali lagi bukan. Ini kok salah maneh, ditelepon maneh ambek pihak-pihak. Iya. Pihak-pihak kono iku. Aduh. Enggak, tapi gini, makanya gini loh, kita kan udah sadar nih kalau ternyata klien calon-calon pengantin ini udah mulai percaya dengan WO yang ada sekarang. Iya. Makanya kita manfaatin ini gimana kita strategi marketing kita biar tetap dapat klien. Ya udah berarti kita harus Ya powerful juga untuk marketingnya. selain itu juga harus baik lah istilahnya ke WO. Kemarin tuh gini loh, gue langsung ketawa habis ngomong harus baik lah ke WO. Lagi langsung ketawa. Ini disuruh baik atau enggak? Baik, Oh baik ya wes. Baik dalam arti banyak loh kayak. Jadi Iya. gini, oke lah, WO itu pasti menilai loh kinerjanya vendor foto video. Iya enggak? Misalnya, aku pertama kali, Arams ini pertama kali ngejob bareng WO ini. Pasti kan, kita pasti bakal ngasih first impression yang bagus. Dan kalau bisa, next itu juga tetap bagus kinerjanya. Hal baiknya kita harus baik dengan WO itu kayak gitu. Kita Iya. kasih hasil yang maksimal untuk klien dan untuk WO itu. Paling enggak kan yang di frontman-nya adalah si nama WO ini kan. Kita juga bawa nama baik WO ini, jangan sampai kecoreng juga di depan klien. Makanya itu baik dalam arti kayak gitu. Iya. Pekerjaan kita harus baik juga di mata mereka. Di mata mereka. Dan Dia aku nggak paham loh, dia itu habis ngomong baik ketawa, habis ngomong baik ketawa. Aku sendiri tuh bukannya aku kepingin atau apa-apa. Kita fotografi itu sudah pernah masa di bawah Prias, sudah pernah masa di bawah wedding organizer secara, bukan di bawah secara karyawan ya, maksudnya di bawah dalam arti jualannya, marketingnya. Kita sangat terima kasih banget dengan Prias ataupun WO yang membantu kita dalam segi penjualan. Cuman di sini adalah yang mau aku info itu adalah, di Gresik ini cuman Arams tok loh yang kemarin tak lihat di pameran. Aku tuh terketuk itu. Percaya di dia? Tanya anak-anak kalau nggak percaya. Habis aku di pameran, aku bikin meja untuk kantor, untuk klien, ya. Terus habis itu aku bikin pajangan foto-foto yang dulu kantor itu mikirku adalah, halah ketemu klien di luar kok. Enggak, kantor ini harus dijadikan untuk showroom. Tempat hasil karya kita, aku bikin. Dapat dari mana inspirasi? Dari kamu. Loh, iya karena kemarin kamu bilang, aku kepengen ada suatu pameran itu, isinya itu minimal lah. Kita itu nggak minoritas gitu loh, minimal 50 banding 50 lah. Dekor, catering aja udah berani, buka ada toh kalau catering buka sendiri. Kalau apa ya, banyak lah yang buka sendiri, vendor-vendor, WO pun ada yang buka sendiri, Rias pun ada yang buka sendiri sama kebayanya. Hanya fotografi saja yang minoritas di dalam sebuah event. Iya. Jadi memang selama ini kalau kita lihat pameran di traditional wedding, traditional wedding itu kalau sekarang kita lihat kalau mau pameran itu pasti semua bandingan karena emang biar urunannya lebih murah sih. Sebenarnya seperti itu. Urunan bootnya. Maksudnya kayak alasan sepele sebenarnya kayak gitu sih. Biar kita nggak ngeluarin duit banyak, ya. Patungan istilahnya kayak gitu kan. Bener. Patungan tapi ya udah kita ikut sekalian aja, kita bikin bandingan, kita tawarin ke calon pengantin. Tapi sebenarnya mereka juga di dalam bandingan itu juga gimana caranya kita jualan sendiri-sendiri biar tetap ketika ya masa kita ada calon pengantin, mas aku udah dapat ini, aku tinggal nyari ini aja kok, bisa nggak aku ngobrol sama fotografernya. Ketika kayak gitu ternyata kita nggak bebas untuk menjelaskan itu karena kita di bawah naungan itu. Naungan bandingan. Paham nggak kayak? Nah itu tuh, karena makanya, gini kan, kadang-kadang kayak kita sebagai fotografer banyak loh yang perlu tak jelaskan. Betul. Untuk biar orang itu interest dengan kita. Nggak bisa kadang-kadang itu dijelasin sama pihak lain itu nggak bisa. Makanya kalau sebisa mungkin ketika kita pameran itu aku sama Ica pasti harus ada aku atau enggak Ica yang di situ. Meskipun kita di satu booth dengan vendor-vendor lain. Dan kemarin kita pas banget nih 5 tahun Arams kan jalan nih. Kita mau pengen bikin sesuatu yang baru yaitu tadi ya kita bikin booth sendiri yuk. Berani habis 2 lagi. 2 loh. 2 booth ya biar ini kemarin juga gila ya Arams sama saya. Iya nyok, dari awal dia emang gila emang. Ya nggak tahu ya, itu sih kalau buat aku itu adalah
positif kalau buat aku. Kalau nggak tahu buat vendor-vendor lain, maksudnya buat aku itu adalah sebuah pukulan di mana kayak, ayolah, pena lo brand lama, minimal berani show off di kotanya sendiri lah. Iya. Kalau kamu memang tidak bisa show off di kota lain, minimal di kotamu sendiri show off dengan cara ya bikin booth sendiri. Ini tuh bukan tentang laku banyak atau laku sedikit ya, tapi mental dulu aja untuk pede dengan brandmu sendiri. Pede dengan brandmu itu loh. Gila, Iya. keren banget ya si Afija gitu. Harus pede. Adit Aram sih gitu. Soalnya kayak apa ya, itu ada ya, itu salah satu keresahan. Itu kayak jawaban salah satu keresahannya kita sebagai vendor foto video kan ya. Jadi kayak gini loh, ini simpel aja keresahanku. Kita dapat booth misal, lah ukuran misal 2 booth kan dalam bandingan, ada 5 vendor. Ada 5 vendor di dalam itu, dapat 8 kali 3. Kita paling foto video sebenarnya banyak yang kita pajang. Kita outputnya loh banyak. Album, kotaknya, flash disk, terus hasil foto. Hasil foto juga banyak loh. Ada prewed, wedding, lamaran. Misal kamu jualan foto keluarga juga, kan banyak yang harus Di show off kan. Ternyata kita ketika di booth itu, kita cuma bisa memajang 2 foto ukuran 16 RS. Terus kayak gimana? Kita jualannya kayak gimana? Iya bener kadang-kadang. Ya juga ya. Terus sering juga kita ngobrol sama calon pengantin. sama calon pengantin, iya ini mbak hasilnya Aram, mbak bisa tunjukin nggak albumnya yang ini gimana? Terus kayak nanti kalau aku dapat cetak foto yang berat kayak gimana? Nah itu kan juga apa ya, cara marketing. Soalnya mereka butuh wujud aslinya. Benar. Dan orang-orang calon pengantin itu udah tahu kalau sekarang file-filenya dikasih itu ya via Google Drive, via link, online semua kan. Tapi mereka, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak yang orang tuanya ikut hadir di situ kan. Pasti, sih kok file tok ini? Mereka kan taunya yang fisik kan? Iya benar. Albumnya. Kalian deket dengan Mas Darmawan nggak? Atau sekedar kenal? Jadi kemarin itu ada, ini story, jadi bebas untuk bilang. Jadi storynya Mas Darmawan ya. Jadi ada cerita di mana dia itu gini, menceritakan bahwa kita itu sebagai partner kerja itu memilihkan vendor itu berdasarkan hasil karya yang tepat dan sesuai dengan klien, bukan berdasarkan dengan di mana komisi yang besar yang bisa memberikan ke kita, gitu kan. Kalau terus adalah di part 2-nya itu, kalau saya sih memilihkan yang rekomendasi sesuai karakter dan keinginan klien. Kalau situ mau cari komisi yang lebih besar, ya monggo. Buat aku sih itu sebuah keserakahan. Apa ya? Ininya kayak serakah gitu loh. Toh kalau secara hitung-hitungan, dari hitung-hitunganmu saja sendiri, mu ini nggak tahu ya, mu ini WO atau apa ya, tapi kalau dari hitung-hitunganmu sendiri aja, kalau memang bisnismu itu tidak rugi sesuai perhitungan, harusnya nggak perlu dong semuanya dikalkulasikan untuk dari komisi vendor, apalagi sampai ngomong kalau kita ini tanggalnya penuh hanya gara-gara komisinya nggak cocok. Itu storynya Mas Darmawan. Terus mau aku tanggepin nih yang itu. Jadi aku tuh seketika kayak aku tuh gini ya. Aku tuh dulu banget, kalau kamu tuh OSM berdirinya tahun kapan kan si Adit itu? Tahu itu. Dulu ada yang kayaknya ya, waktu aku lulus dari OSM, aku bikin sinetur sekolah sinema sama si Adit itu kayaknya industri ini tuh kayak tenang, tentrem, persaingannya itu bener-bener persaingan karya, bukan persaingan harga, bukan persaingan komisi, persaingan tentrem lah intinya itu. Kok sekarang ini makin kesini kayak dengerku itu banyak hal yang nggak jelas gitu loh. Makanya aku tuh kadang-kadang ketika membaca itu aku langsung nanya, kenapa Mas? Loh. Ini kalau aku sendiri ya, menanggapi hal-hal kayak gitu, kayak sebenarnya kita industri wedding ini besar banget. Besar kan, juga potensial. Terus ada kan nggak akan ada habisnya. Ya benar. Ini adalah sumber daya alam yang nggak akan ada habis ya kan. Kecuali emas dan batu nikel ya kayak gitu adalah sumber daya alam. Industri wedding ini sumber daya alam yang nggak pernah akan ada habisnya. Jadi jangan takut untuk kayak nggak kebagian klien atau gimana. Benar. Misal kalian ada dengar sambutan kiri kanan, sambutan ini, keresahan itu. Kalau aku pribadi mending nggak usah terpengaruh ke gitu. Kamu ambil apa sih yang disambatin kayak tadi misalnya, masalah komisi sama WO. Ya itu kalau dari aku sendiri ya gimana caranya kita deal-dealan sama WO itu sendiri. Misalnya emang
oh ternyata WO ini tertarik sama Arams karena karyanya. Oke, sesuaikan sama misal tadi yang diomongin. Kalau misalnya WO ini suka Sama karena karyanya. Oke. Terus ternyata si WO ini punya bisa nggak misal ini hargamu itu tak turunin, misal kayak gitu ya. Oh bisa, karena ketika kamu membuat price list, kamu sudah bisa menyisihkan itu untuk fee marketing Benar-benar. WO. Jadi kamu udah dari awal udah menyiapkan hal itu. Terus misal tadi mau masalah karya udah, masalah komisi ya kamu siapkan itu. Jangan sampai gara-gara hal itu terus kamu jadi nggak bisa jualan, terus kamu nggak dapat klien, terus kamu nggak kerja. Paham nggak sih? Cuman kalau aku tangkap dari ceritanya Mas siapa tadi aku ngomongin Mas Darmawan, itu lebih kayak gini loh. Kayak aku nangkepnya itu kayak ini tuh sudah deal, terus digeser atau belum deal, orang semuanya aku klien, aku mau Arams. Contoh nih, BO, aku cariin vendor foto dong. Aku sih kepinginnya Arams. Mungkin ya, mungkin. Sekali lagi mungkin. Kalau ternyata si WO ini merasa kayak, aduh, Arams saya arek iki komisinya titik mana? Sedangkan lek semuanya nak pena komisinya gede, semuanya kayak gitu. Ya wis tak arahin aja klien ini ke pena. Kayaknya sih kasusnya kalau lihat kasusnya seperti itu. Jadi dia merekomendasikan karena komisi ini lebih besar dan aku bilang si WO ngomong bahwa si Arams full Kak. Nah, kalau aku tangkap seperti itu, kasihan. Ya gini, misal emang kalau aku kayak gini ya mikirnya, oke lah, boleh punya kayak keresahan seperti itu. Memang itu juga bikin kayak kita tekan kalau misal kita akhirnya tahu kenapa kok alasannya WO itu nggak jadi ngejob kita karena hal itu ya, emang pasti kan ya rotok gelo lah gitu ya. Tapi kalau udah kejadian seperti itu, ya jangan kayak tenggelam di rasa gelone kayak gitu. Ya wis lah, itu emang udah bukan rezeki lagi. Soalnya aku sering kayak gitu kan. Misal Arams sama ini kayak gitu kan. Ternyata nggak sama kita, sama yang lain kayak gitu. Ya kita berusaha aja kayak, yo gak apa-apa emang bukan rezekinya aja kayak gitu ya. Pasti nanti akan diganti yang lebih baik lagi. Beneran loh. Itu Iya. Aku setuju itu kok. pasti beneran. Jadi kayak Aku sempat ngobrol kan. selalu positif vibes aja sih. Mikir ke arah situ kan. Kalau misal masalah komisi segala macam, ya persaingan bisnis dinamikanya seperti emang sekarang seperti itu. Kamu nggak bisa kayak menolak gak ono komisi, ya kan gak payu. Ya setuju sih. Dan adanya komisi pun itu sebenarnya juga untuk iki loh, ya wes aku ya fee marketing juga. Fee marketing dalam arti istilahnya ya wes jaluk tolong ya klien iki handle dengan baik biar kamu ketika nanti koordinasinya WO ini sama vendorku itu juga bisa enak dan kita kerjanya sama-sama enak demi weddingnya klien iki. Jadi intinya ke situ. Ininya komunikasi di setiap vendor itu. Yang jelas kan kita intinya kan kerja. WO kerja untuk kliennya, Alvito Video juga kerja untuk klien kan, bukan untuk WO sebenarnya. Kalau aku kerjanya kayak gitu, meskipun mau WO siapapun ya aku gak ngurus, aku sama untuk klien ini. Gak ngurus dalam arti aku tidak melihat WO-nya, aku selalu melihat ke kliennya. Mau WO apapun, aku sama klien, Arams sama kliennya WO-nya siapapun itu tetap kerjanya sama. Iya. Kayak gitu. Siapapun WO-nya ya kalau kamu Arams ya servisnya akan Arams. Arams kayak gitu. Ya keren sih. Maksudnya ya konsisten dan mental. Aku sih yang paling keren tuh mindset dan mental kalau ngomongin Arams ya. Ya semoga ke depan itu kalau aku main ke pameran, kemarin kan konteksnya aku main aja kan. Yang kemarin itu di Gerakan ini aku tidak ada ikut serta apapun. Kalau aku bilang ada ikut serta nanti dibilang mensabotase soalnya. Nggak ada sih ngerti soalnya deh. Jadi aku kemarin tuh main dan aku ngobrol sama, iya bener ya. Padahal yang harusnya pameran itu adalah fotografi karena karyanya berwujud. Harusnya fotografi. Ya, semoga tahun depan pameran wedding itu didominasi oleh fotografi lah ya. Ya semoga aja. Semoga aja. Teman-teman kayak Doa Ibu, Heartless. Iya, keren-keren loh karyanya. Loh, sangar loh kita. Jadi kayak, weh keren ya. Satu pameran gitu terus fotografi. Sebenarnya itu dulu pernah dilauin sama senior sih, fotografi senior di Surabaya. Jadi kayak ada satu pameran wedding di Surabaya di Diandra kalau nggak salah. Itu oke, kita
ada kumpulan fotografer dengan brandnya masing-masing itu support ke acara tersebut. Terus dia minta ada beberapa booth yang itu dia pengen bikin galeri pameran foto video. Jadi kayak mereka pengen menunjukkan ini loh foto videonya anak Surabaya. Ada banyak. Keren ya. Kayak gitu. Makanya kenapa kok kita nggak kayak gitu aja? Dan kita ya udah jualan masing-masing. Soalnya kalau ketika nanti kita masuk di bandingan, calon pengantin juga pasti nggak tahu di dalamnya foto video ini ada apa aja. Ya standar sih. Mungkin dia pasti akan ngecek di Instagram. Oh kayak gini-gini udah cukup sekali. Nggak ngerti kayak. Nggak tahu aja albumnya Arams keren-keren. Nggak tahu gimana kayak cara kerjanya Arams kayak gini gitu kan. Mereka nggak tahu. Makanya kita kasih tahu di sana. Dan kita butuh tempat untuk itu, untuk wadahnya di situ. Anjing bootmu kemarin bagus banget, Cok. Banyak yang foto lagi di storymu. Ada yang foto kan. Masih ada yang jadiin kayak background foto gitu loh. Bagus. Ya, karena itu di balik kata bagus ini habis berapa, Dit? Ya bener kan? Ya dapat lah NMAX 1. NMAX 1. Food bootnya aja nih. Ya, semuanya dong. Tapi balik lah. Arams bro. Nggak balik modal. Nggak balik modal. Jujur ya nggak balik modal. Aku tahu press listmu dari Rizal Atika loh. Nggak balik modal. Ya nggak balik modal. Belum balik modal. Belum. Tapi ya kita tetap konsisten. Emang kita kemarin istilahnya nothing tulus aja ya. Kita pengen sampai ngelus tuh. Sampai hari terakhir, ini nggak hari terakhir. Hari terakhir pameran ya. Tapi kita seneng. Ya kita seneng, kita melebihi target juga sih sebenarnya. Support sistemnya ini loh, keren yuk bocah iki anjir nih. Kayaknya harusnya berdua di sini. Iya, kan jadi kau tuku mic gak tuku kan? Hilang aku lagi sih. Gak tuku mic kan, tuku mic sing ngisi papat. Pasti kok. Tapi kedengeran kok. Ya kayak gitu. Jadi kalau sebisa mungkin, ya mungkin nanti kan ada pameran lagi nih yang Gerak Kartini. Oh nggak tahu aku. Nggak tahu aku. Belum tentu ya. Ya mungkin next pameran di Gresik lagi. Aku yakin teman-teman bisa lah vendor foto video. Misal janjian gitu. Kok debut dewe dah. Ayo wis gitu. Ya wis bleng kita show off bareng-bareng. Oh keren. Apalagi kalau fotografer yang menjualin vendor-vendor lain nggak sih? Iya gak sih? Iya gak sih? Aku tuh kadang-kadang kayak titip brosur ke kita monggo. Kadang-kadang tuh kayak gini loh, kayak ke klien itu gini loh. Mbak, meskipun kita vendor foto itu, kalau jangan takut-takut, tanya kita itu bukan mau bati, kita bisa kok ngasih sharing-sharing itu bisa. Jangan takut untuk tanya ke vendor foto secara langsung. Arams loh bisa kasih full service ya. Apa? Ke klien toh. Bukan WO, maksudnya kalau mau kayak gini, punya konsep kayak gini kan bisa memberikan, karena semua unsur dalam satu wedding itu juga menentukan hasil foto yang didapat. Dekor, bener gak sih? Dekor. Kita juga bisa nyaranin WO. Kenapa kalau WO-nya juga bermutu, juga kita sebagai vendor foto juga seneng. Bisa ngasih kerjasama yang baik. Rias, kalau riasnya bagus, cocok, hasil foto kita juga akan. Jadi intinya semuanya berhitung. Jadi kita juga bisa membantu memberikan saran kok. Ya, dan bahkan vendor foto video itu yang menentukan bagus enggaknya vendor lain nggak sih? Gitu nih. Iya nggak sih? Oh gitu ya? Iya lah. Aduh, nggak berani ngomong. Iya. Kayak gitu. Gak apa-apa. Beneran. Kita tuh bisa menutupi kekurangannya vendor-vendor lain. Contoh nih misalnya kita ada misal dekorasi nih. Beneran. Semua bukti kinerja dan apanya yang pegang itu adalah pihak fotografi dan video. Jadi contoh kayak gini, misalnya kita ngomongin dekor kan yang terlihat mata. Mungkin ada kayak kita mata fotografer kan detail ya. Kita tahu kok dekorasi yang bagian ini kok nggak kurang rapi ya. Iya, kita ambil gitu dari sebelah sini biar dekormu itu terlihat cakep. Kayak gitu. Terus misal ada make up yang mungkin ini kita make up ya ngomong mua. Oh Mbak ini cantiknya dari sisi sini. Terus misalnya oh ini ada kekurangan kena air mata atau kena apa. Ya udah kita yang retouch, sekarang kita yang membuat itu menjadi sempurna lagi. Kembangmu potel nih. Nah, kita bisa ngedit untuk jadi ada utuh lagi. Kembangmu. Oke. Dekornya nggak penuh, catnya nggak penuh, kita disuruh. Gitu dah. Iya, kita pernah soalnya. Kita pernah. Ya, ada kan foto tengah kan nih, foto bareng kan di pelaminan. Ya di pelaminan, ya adalah cacat-cacat sedikit gitu kan. Ternyata klien ini detail banget masalah itu. Jadi
Mas boleh nggak dieditin semuanya yang foto pelaminan itu ini dibenerin dekorasinya. Lah terus kayak gimana? Kita yang menutupi kekurangan itu, makanya ada juga tuh kayak contoh nih, kita tuh bisa dijadiin barang bukti loh ketika something acara wedding ada masalah atau apa. Dia cari foto, cari bukti foto atau videonya ke siapa? Hubungin pihak siapa? Ke fotografi sama ke videografi. Betul kan? Jadi poinnya itu di situ. Lempar kamera ke situ, Pak. Poinnya tuh di situ. Tanggung jawabnya kita tuh loh gede pol. Nah sekarang misal WO-mu 50 juta, dekorasimu 500 juta, seserahanmu 100 juta, KB mahal-mahal. Aku ngerti. Terus kenapa vendor yang dinego itu kadang-kadang cuma foto tok? Kenapa vendor yang negoable itu cuma fotografi dan videografi? Make up kok nggak tahu ya kerungu dinego. No press list saklek. WO juga saklek. Jadi kayak misal cateringmu berapa ratus juta, catering habis dimakan orang, udah nggak ada ambune kan ya. Yang tersisa apa ya dari hasil fotonya kita motoin makanannya, motoin kayak kon lek gawe hasil foto gak ngerti kan wingi tamumu makan opo. Lek kita foto ngerti, lek tamumu makan sate. Oh ini aku sesuai nggak menui. Gila sih, kita itu the power of industri sini. Apalagi sekarang kita ini dituntut kerja yang maksimal banget, serba detail dan semuanya harus ada. Contoh kayak gini, foto baju, foto undangan semua, cincin segala macam semuanya loh. Terus sekarang kita dituntut serba cepat. Iya. Kayak kita pernah loh, sering sih. Beberapa kali ini kita sering banget kayak kita baru OTW pulang menuju kantor, pulang nih ya, which is kayak kamera masih di tas, memori masih kita simpan. Itu udah ditanyain, Mas, aku bisa nggak minta file foto yang tadi edit 20 aja, 10 aja, meskipun 5, 3, tapi kan kita ada proses untuk kayak mengamankan file itu dulu, ya nggak sih? Ya itu pun kita pakai modal loh mengamankan file, kita beli hard disk. Iya, SSD, bukan hard disk. Kita beli hard disk ya, buat penyimpanan file itu biar aman dulu. Jadi kita datang itu dengan sepenuh hati, karena ketika kita itu kayak cuman apalagi delay murah wis aku tak apa adanya, jangan seperti itu. Mau murah, mau ini deal diskon, mau ini temenmu, mau ini kliennya. Misal kamu nggak suka sama klien ini, misal kamu nggak suka sama vendor ini, dan kamu ada di situ, tetap kamu harus dengan sepenuh hati kerjanya. Benar. Biar apa? Karena ketika kita mulai foto, kita mulai ngevideo, itu kan pasti kita membangun mood dulu di diri kita sendiri masing-masing. Kita menyiapkan mental kita masing-masing, kita menyiapkan mood gimana caranya kita nanti bisa membawa positive vibes ke acara ini, ke vendor-vendor segala macam. Ketika kamu pas ngefoto terus kamu kok merengut apa segala macam, pasti kan ya yang di foto juga pasti bertanya-tanya toh, ini kenapa sih masih kayak gitu kan. Jadi ya pasti sepenuh hati lah. Terus kayak sekarang kan zaman itu kayak perubahannya kan cepat kan, dinamis banget, fleksibel banget. Jadi kayak ya kamu mau nggak mau harus mengikuti pasar itu, mau nggak mau harus mengikuti perkembangan zaman ini, dan kamu harus pintar-pintar untuk beradaptasi. Apalagi dengan sekarang konten Instagram ada reels segala macam, kita mau nggak mau harus benar-benar apa ya bisa mengikuti lah. Kalau nggak gitu kita lama kelamaan kelam. Iya. Makanya jangan sampai kita apa ya nggak ada updatean lah atau kayak gimana. Jadi soalnya klien itu kadang memperhatikan itu juga. Update ya, update. Kada updatean awas loh. Update iki loh dikongen suhu ini loh. Ya intinya itu aja, fokus sama apa yang kamu bawa sekarang, nama vendormu atau misal kamu freelance, ya personal brandmu sendiri. Ya konsisten. Jangan melihat Jangan lihat kanan kiri. Nggak perlu. Capek sih kalau melihat kanan kiri. Masalah rezeki itu ada yang ngatur, ya. Terus juga ada yang ngatur. Misal klien ini akhirnya dealing sama vendor sainganmu yang menurutmu sainganmu nggak masalah, emang karena udah rezekinya masing-masing. Mereka masing-masing. Nanti kamu akan diganti yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih biasanya. Wah sih. Dan untuk industri fotografi yaitu tadi ya, semoga bisa show up semuanya dan kompak di Kota Gresik lah. Amin. Ayo Rek, Arams butuh kompetitor ini. Ayo, jangan biarkan Arams. Udah banyak. Iya, maksudnya itu untuk show off-nya biar kita sama-sama gedein industri ini. Oke? Oke lah ya, terima kasih buat Adits udah sharing-sharing, udah mau ngobrol. Iya sih nanti dulu toh. Ini aku mau closing loh ini. Oleh guys, aku closing.
Ya wes. Oke. Terima kasih buat Adit. See you next itu udah mau mampir-mampir. Thank you. Thank you, terima kasih guys.